Sejak awal menikah dengan Dimas, Maya sudah terbiasa dipandang sebelah mata oleh keluarga suaminya. Bukan karena ia kasar, bukan karena ia malas, dan bukan karena ia tidak pernah membantu. Justru sebaliknya, Maya selalu berusaha hadir dengan tenang. Ia datang saat ada acara keluarga, membantu menyiapkan makanan, mencuci piring setelah tamu pulang, dan tidak pernah banyak bicara, meski sering disindir. Namun di mata Ibu Ratna, semua itu tidak pernah cukup. Alasannya sederhana. Maya tidak terlihat seperti perempuan yang bekerja. Ia tidak berangkat pagi dengan seragam kantor. Ia tidak pulang malam membawa tas kerja besar. Ia tidak pernah bercerita soal jabatan, bonus, atau proyek. Kebanyakan waktu, Maya bekerja dari rumah. Kadang ia duduk di meja kecil dekat jendela dengan laptop terbuka, memeriksa angka, membaca laporan keuangan, dan menghadiri rapat daring dengan earphone kecil di telinga. Bagi orang yang tidak tahu, Maya terlihat seperti sedang bermain laptop. Bagi orang yang mengerti, ia sedang memegang pekerjaan yang sangat serius. Maya adalah auditor keuangan senior. Beberapa bulan terakhir, ia menerima tugas sebagai konsultan audit untuk sebuah perusahaan besar tempat Dimas bekerja. Tugas itu diberikan secara profesional melalui firma tempat Maya bernaung. Nama Maya tidak diumumkan kepada keluarga. Bahkan Dimas pun awalnya hanya tahu istrinya sedang menangani klien besar, tanpa tahu seluruh detail pemeriksaan. Maya menjaga batas itu karena ia tidak ingin pekerjaan masuk ke rumah tangga. Namun diamnya Maya justru membuat Ibu Ratna semakin berani merendahkannya. Sore itu, rumah Ibu Ratna ramai karena ada acara syukuran kecil. Dimas baru saja mendapat pujian dari atasannya karena berhasil menutup beberapa proyek operasional. Ibu Ratna sangat bangga. Ia mengundang beberapa saudara dekat, termasuk Rika, adik Dimas, yang sejak tadi sibuk memuji kakaknya. Dimas memang anak ibu paling bisa diandalkan, kata Ibu Ratna sambil menata kue di meja. Dari dulu ibu tahu dia akan jadi orang sukses. Sekarang lihat, jabatannya bagus, gajinya besar, bisa mengangkat nama keluarga. Beberapa saudara mengangguk kagum. Dimas duduk di ruang tengah dengan senyum malu-malu, tetapi wajahnya terlihat menikmati pujian itu. Rika tertawa kecil sambil menambahkan, kalau bukan Mas Dimas, keluarga kita mungkin tidak akan seterangkat ini. Mas Dimas itu benar-benar tulang punggung. Maya mendengar semua itu dari dapur. Ia sedang menyusun gelas dan menyiapkan teh. Di meja kecil dekat lemari, laptopnya masih terbuka. Ada file laporan yang belum selesai ia rapikan. Beberapa angka dalam laporan itu membuat kepalanya berat. Sejak pagi, ada invoice vendor yang tidak wajar, ada biaya perjalanan yang tampak berulang, dan ada beberapa transaksi yang mengarah ke divisi tempat Dimas bekerja. Maya belum ingin menarik kesimpulan. Ia masih memeriksa. Ia tidak ingin menuduh suaminya tanpa bukti lengkap. Saat Maya hendak kembali ke laptop untuk menandai satu tabel, Ibu Ratna masuk ke dapur. Wajahnya langsung berubah saat melihat layar laptop menyala. Maya, katanya tajam, keluarga sedang kumpul. Kamu malah sibuk dengan laptop. Kamu ini menantu atau tamu? Maya menutup sedikit layar laptop. Maaf Bu, saya hanya mengecek pekerjaan sebentar. Nanti saya lanjut bantu lagi. Ibu Ratna tertawa pendek. Pekerjaan apa? Dari dulu ibu lihat kamu hanya duduk di rumah dengan laptop. Tidak jelas kantor di mana, jabatan apa, hasilnya apa. Kalau memang bekerja, kenapa tidak pernah kelihatan seperti orang kerja? Maya menahan napas. Saya memang lebih banyak bekerja dari rumah, Bu. Bekerja dari rumah? Ulang Ibu Ratna dengan nada meremehkan. Sekarang semua orang bisa bilang begitu. Duduk depan laptop, lalu mengaku sibuk. Maya diam. Ia sudah sering mendengar sindiran seperti itu. Tetapi hari itu terasa lebih menyakitkan, karena ia sedang memeriksa laporan perusahaan yang mungkin berhubungan dengan Dimas. Rika masuk ke dapur,
sambil membawa piring kosong. Ia melirik laptop Maya, lalu tersenyum sinis. Mbak Maya ini kerja apa sih sebenarnya? Dari tadi laptop terus. Tapi kalau acara keluarga, tetap saja ibu yang harus panggil-panggil. Jangan-jangan cuma buka drama. Maya menatap Rika sebentar. Saya sedang menyelesaikan laporan. Laporan apa? Laporan belanja online? Rika tertawa kecil. Ibu Ratna ikut tersenyum. Sudahlah, Rika, jangan terlalu keras. Nanti Maya tersinggung. Dia kan memang tidak biasa kerja sungguhan seperti Dimas. Kalimat itu membuat tangan Maya berhenti. Ia ingin menjawab, tetapi ia menahan diri. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu pertengkaran di dapur tidak akan membuat mereka mengerti. Selama mereka hanya menilai dari apa yang tampak, penjelasan apapun akan terdengar seperti pembelaan kosong. Dari ruang tengah, Dimas memanggil. Maya, teh sudah siap? Maya menjawab pelan. Sudah, Mas. Ia membawa nampan ke ruang tengah. Saat ia meletakkan teh di meja, Ibu Ratna sengaja berkata, cukup keras, agar semua orang mendengar. Beginilah kalau punya menantu yang tidak jelas pekerjaannya. Disuruh fokus membantu keluarga saja sulit. Padahal Dimas kerja keras dari pagi sampai malam. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang merasa itu candaan, ada yang pura-pura tidak mendengar. Dimas menatap ibunya sebentar, lalu menatap Maya. Maya menunggu suaminya mengatakan sesuatu. Setidaknya satu kalimat sederhana, bahwa pekerjaan Maya juga penting, bahwa Maya tidak seperti yang ibunya pikirkan. Namun Dimas hanya tersenyum kaku. Sudah, Bu. Maya memang kalau kerja suka serius sendiri. Ibu Ratna langsung menyahut. Kerja apa, Dim? Ibu dari dulu penasaran. Tapi ya sudahlah. Yang penting kamu masih bisa menanggung rumah tangga. Kalau mengandalkan Maya, entah makan dari mana. Ruangan sempat hening sebentar. Maya merasakan semua mata bergerak ke arahnya. Dimas tampak tidak nyaman, tetapi tetap tidak meluruskan. Ia hanya berkata, Bu, jangan begitu. Terlalu pelan, terlalu lemah, terlalu terlambat. Maya meletakkan teko di meja, lalu kembali ke dapur. Wajahnya tetap tenang, tetapi dadanya terasa sempit. Dewi, sahabatnya yang datang, membantu karena rumahnya dekat dengan Ibu Ratna, mengikuti ke dapur. Kamu tidak apa-apa? Tanya Dewi pelan. Maya tersenyum kecil. Sudah biasa. Justru itu masalahnya, jawab Dewi. Kamu terlalu sering membiasakan hal yang menyakiti kamu. Maya tidak menjawab. Ia membuka laptop lagi, menatap baris-baris angka di layar. Ada nama vendor yang terasa familiar. Nama usaha itu mirip dengan usaha kecil milik Rika. Maya memperbesar data transaksi, lalu melihat beberapa pembayaran yang jumlahnya tidak terlalu besar jika dilihat satu persatu. Tetapi jika dikumpulkan menjadi angka yang mencurigakan. Dewi memperhatikan wajah Maya berubah. Ada apa? Maya menurunkan suara. Aku belum yakin. Tentang apa? Maya menatap ruang tengah, tempat Dimas sedang tertawa bersama keluarganya. Ada transaksi di laporan klienku. Beberapa mengarah ke divisi Dimas. Dewi terdiam. Perusahaan tempat Dimas kerja? Maya mengangguk pelan. Dan kamu yang audit? Iya. Dewi menarik napas panjang. Maya, kamu harus hati-hati. Aku tahu, aku tidak mau mencampur rumah tangga dan pekerjaan. Tapi, kalau ada pelanggaran, Maya menatap layar. Maka aku harus menulis sesuai bukti. Dewi tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu Maya bukan orang yang mudah menuduh. Jika Maya mulai gelisah, berarti ada sesuatu yang serius. Di ruang tengah, Ibu Ratna kembali memuji Dimas. Ia bercerita kepada saudara bahwa anaknya sebentar lagi mungkin naik jabatan. Rika menambahkan bahwa Dimas juga banyak membantu usaha kecilnya agar berkembang. Semua orang melihat Dimas sebagai anak sukses, laki-laki hebat, dan kebanggaan keluarga. Maya mendengar pujian itu sambil menatap laporan di layar. Ada nama Dimas
Di salah satu kolom persetujuan, ada invoice yang dinaikkan, ada vendor yang terhubung dengan Rika, dan ada tanda tangan digital yang tidak bisa diabaikan. Maya menutup laptop pelan ketika Ibu Ratna memanggilnya lagi dari ruang tengah. Maya, jangan duduk terus. Bantu bereskan piring. Setidaknya kalau belum bisa membantu suami dengan uang, bantulah dengan tenaga. Setidaknya kalau belum bisa membantu suami dengan uang, bantulah dengan tenaga. Maya berdiri. Ia berjalan ke ruang tengah, mengambil piring-piring kotor tanpa membantah. Dimas melihatnya sebentar, tetapi kembali berbincang dengan pamannya. Maya menunduk, membawa piring ke dapur. Tidak ada yang tahu, menantu yang baru saja mereka sebut tidak berguna itu sedang memegang laporan yang bisa menjatuhkan anak kebanggaan mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya merasa diamnya mungkin sebentar lagi harus berakhir. Malam itu, setelah acara syukuran kecil di rumah Ibu Ratna selesai, Maya pulang bersama Dimas dengan tubuh lelah dan pikiran penuh angka. Sepanjang perjalanan, Dimas lebih banyak bicara tentang pujian keluarganya, tentang kemungkinan promosi, dan tentang bagaimana atasannya mulai melihat kerja kerasnya. Maya mendengarkan sambil sesekali mengangguk, tetapi hatinya tidak sepenuhnya berada di dalam mobil itu. Di kepalanya, yang terbayang bukan suara Ibu Ratna, bukan tawa Rika, bukan pula sindiran tentang dirinya yang dianggap tidak berguna. Yang terus berputar adalah beberapa transaksi dalam laporan audit, nama vendor yang mirip usaha Rika, invoice yang dinaikkan, biaya perjalanan yang tidak sesuai jadwal, dan satu nama yang membuat jantung Maya terasa berat. Dimas Pratama, Kepala Divisi Operasional. Dimas meliriknya sekilas. Kamu diam saja dari tadi. Maya menoleh. Capek. Makanya kalau acara keluarga jangan terus pegang laptop. Ibu jadi salah paham. Maya menatap suaminya. Salah paham atau memang tidak pernah mau paham? Dimas menghela napas. Maya, jangan mulai. Ibu cuma orang tua. Kadang bicaranya memang begitu, dan kamu selalu membiarkan. Dimas terdiam sebentar, lalu berkata, aku sudah bilang ke ibu jangan begitu. Maya tersenyum tipis. Kamu bilang terlalu pelan, Mas, sampai yang terdengar hanya hinaannya, bukan pembelaanmu. Dimas tidak menjawab. Ia menatap jalan, menggenggam setir lebih erat. Maya tahu, jika ia melanjutkan, percakapan itu akan berubah menjadi pertengkaran. Maka, ia memilih diam. Lagi, sesampainya di rumah, Dimas langsung mandi, lalu masuk kamar. Maya tidak ikut tidur. Ia menaruh tas, membuat teh hangat, lalu duduk di meja kerjanya. Laptop kembali terbuka. Layar menampilkan file besar, berisi laporan transaksi selama 6 bulan terakhir dari perusahaan tempat Dimas bekerja. Maya menarik napas panjang sebelum membuka folder bukti pendukung. Ia tidak ingin mencari kesalahan suaminya. Ia tidak ingin menemukan sesuatu yang buruk, tetapi pekerjaannya menuntut kejujuran. Angka tidak boleh dipilih berdasarkan perasaan. Dokumen tidak boleh diabaikan, hanya karena pelakunya orang terdekat. Ia mulai dari vendor pertama. Nama vendor itu adalah Rika Kreasi Mandiri. Sekilas terlihat seperti usaha penyedia barang promosi biasa. Namun alamatnya membuat Maya berhenti. Alamat itu berada di daerah yang sama dengan rumah kontrakan Rika. Nomor rekening penerima pembayaran juga tercatat atas nama seseorang yang sangat familiar. Rika Anggraini. Maya memejamkan mata sebentar. Rika, adik Dimas. Ia membuka invoice satu persatu. Ada pembelian perlengkapan kantor, paket merchandise, jasa dekorasi acara perusahaan, dan pengadaan souvenir untuk kegiatan internal. Masalahnya, beberapa harga jauh di atas nilai pasar. Beberapa barang bahkan tercatat diterima, tetapi tidak ada bukti foto penerimaan. Di kolom persetujuan,
Nama Dimas muncul berkali-kali. Maya mencoba berpikir objektif. Bisa saja Rika memang menjadi vendor sah. Bisa saja Dimas hanya menyetujui karena prosedur terlihat lengkap. Bisa saja ada tim lain yang mengurus. Ia tidak boleh langsung menuduh. Namun, semakin ia membuka dokumen, semakin sulit baginya mencari alasan baik. Ada email dari staf procurement kepada Dimas. Pak, vendor ini belum punya riwayat kerjasama, dan harga lebih tinggi dari penawaran lain. Dimas membalas, lanjutkan, vendor ini sudah direkomendasikan. Jangan terlalu banyak tanya. Vendor ini sudah direkomendasikan. Satunya Namuli. Vendor ini sudah direkomendasikan. Vendor ini sudah direkomendasikan. Dimas membalas, vendor ini sudah direkomendasikan. Vendor ini sudah direkomendasikan. Dimas membalas, vendor ini sudah direkomendasikan. Vendor ini sudah direkomendasikan. Ada pula catatan revisi invoice. Harga awal jauh lebih rendah, lalu naik setelah mendapat persetujuan dari divisi Dimas. Di beberapa pembayaran, dana masuk ke rekening usaha Rika. Hanya 2 hari sebelum Rika mengunggah foto belanja tas baru dan liburan singkat di media sosial. Maya menutup wajah dengan kedua tangan. Ia ingin berhenti. Tetapi jika berhenti, laporan itu tidak akan lengkap. Dan jika laporan tidak lengkap, perusahaan bisa terus dirugikan. Keesokan paginya, Maya mencoba bertanya kepada Dimas dengan cara paling halus. Saat sarapan, ia meletakkan kopi di depan suaminya dan berkata, "Mas, di kantor kamu sekarang banyak kerjasama dengan vendor baru." Dimas menatapnya. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu?" "Tidak apa-apa. Aku cuma dengar kamu sedang banyak proyek." Dimas meminum kopinya. "Iya, divisiku memang sibuk. Banyak pengadaan, banyak kegiatan internal. Vendor biasanya dipilih lewat tender? Harusnya begitu. Tapi ada juga yang penunjukan langsung kalau urgent." Maya mengangguk pelan. "Kalau vendor keluarga boleh." Dimas langsung berhenti. "Maksudmu apa?" "Aku hanya bertanya. Secara aturan perusahaan, boleh tidak kalau keluarga karyawan jadi vendor?" Dimas menatapnya dengan wajah mulai tidak nyaman. "Maya, kamu tidak usah sok paham dunia kantor. Aturan itu banyak pengecualian. Yang penting, kerjaan selesai." Maya menatapnya. "Aku cuma bertanya, Mas." "Tapi pertanyaanmu seperti menyelidiki." Maya diam sebentar. Kalau tidak ada yang salah, pertanyaan itu biasa saja. Wajah Dimas berubah lebih keras. "Aku tidak suka caramu bicara. Kamu urus saja pekerjaanmu sendiri. Jangan ikut campur pekerjaanku." Maya hampir menjawab bahwa pekerjaannya saat ini justru memeriksa perusahaan tempat Dimas bekerja. Tetapi ia menahan diri. Secara etika, ia tidak boleh membocorkan audit sebelum laporan resmi disampaikan. Apalagi kepada orang yang namanya mulai muncul dalam temuan. Dimas berdiri. "Aku berangkat." Maya melihatnya mengambil tas dan pergi tanpa mencium keningnya seperti biasa. Pintu tertutup. Rumah menjadi sunyi. Maya kembali ke laptop. Hari itu, ia bekerja lebih hati-hati. Ia memeriksa email, kontrak, invoice, bukti pembayaran, jadwal perjalanan, dan daftar vendor. Ia menemukan beberapa biaya perjalanan atas nama Dimas untuk kunjungan keluar kota. Namun pada tanggal yang sama, ada unggahan keluarga Dimas sedang makan bersama di rumah Ibu Ratna. Ada juga data akses kantor yang menunjukkan Dimas tetap masuk kantor pada hari perjalanan itu seharusnya terjadi. Biaya perjalanan fiktif. Maya mencatat semuanya. Siang harinya, Pak Surya, Direktur Utama perusahaan, menghubunginya melalui rapat daring. Wajah Pak Surya tampak serius. "Bu Maya, sejauh ini temuan Anda bagaimana?" Maya memilih kata dengan hati-hati. "Ada beberapa transaksi yang harus diklarifikasi.
beberapa vendor terkait dengan pihak internal, dan ada potensi konflik kepentingan. Pak Surya mengangguk. Apakah sudah mengarah ke nama tertentu? Maya diam sebentar. Lalu ia berkata profesional. Saya belum bisa menyimpulkan sebelum semua bukti lengkap. Tapi nama kepala divisi operasional muncul dalam beberapa persetujuan penting. Pak Surya menatap layar. Dimas Pratama? Maya menahan napas. Iya Pak. Hening sesaat. Pak Surya berkata, saya tahu posisi ini sulit bagi Anda. Maya menjawab pelan. Saya akan tetap mengikuti data Pak. Itu yang kami harapkan. Lanjutkan pemeriksaan. Jika bukti sudah cukup, kita akan adakan rapat darurat. Setelah panggilan berakhir, Maya duduk diam cukup lama. Ia menatap layar, tetapi matanya terasa panas. Ia bukan hanya auditor malam itu. Ia juga seorang istri yang mulai menyadari bahwa suaminya mungkin menyembunyikan sesuatu yang besar. Sore harinya, Dewi datang membawa makanan. Ia melihat wajah Maya yang pucat dan langsung tahu ada masalah. Namanya benar-benar muncul? Tanya Dewi pelan. Maya mengangguk. Dimas? Iya. Dewi duduk di depannya. Seberapa buruk? Maya menatap laptop. Kalau semua bukti ini benar, bukan cuma pelanggaran kecil. Ada invoice dinaikkan, vendor keluarga, perjalanan fiktif, dan kemungkinan dana perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi. Dewi terdiam. Rika terlibat? Ada rekening usaha atas nama Rika. Dewi menghela napas. Maya, kamu harus siap. Kalau laporan ini dibuka, keluarga Dimas akan menyerangmu. Maya tersenyum sedih. Mereka sudah menyerangku bahkan sebelum tahu pekerjaanku. Justru karena itu, kamu harus kuat. Maya menatap ruang tamu yang sunyi. Ia teringat Ibu Ratna yang berkata bahwa dirinya makan dari uang Dimas. Ia teringat Rika yang menertawakan laptopnya. Ia teringat Dimas yang berkata agar ia tidak sok paham perusahaan. Maya menutup laptop pelan. Aku tidak ingin menjatuhkan suamiku, katanya lirih. Tapi aku juga tidak bisa menyelamatkan kebohongan hanya karena pelakunya suamiku. Dewi menggenggam tangannya. Itu bukan kamu yang menjatuhkan Maya. Kalau dia salah, perbuatannya sendiri yang menjatuhkan dia. Malam itu, ketika Dimas pulang, Maya memperhatikannya dari meja makan. Dimas terlihat biasa saja. Ia melepas sepatu, mencuci tangan, lalu bertanya apa yang dimasak. Seolah tidak ada apa-apa. Seolah di laptop, istrinya tidak ada laporan yang bisa menghancurkan citra sukses yang selama ini ia banggakan. Maya ingin bertanya langsung. Ingin berkata, Mas, apa kamu benar-benar melakukan semua ini? Tetapi ia tahu, sebelum laporan lengkap, pertanyaan itu hanya akan membuat Dimas menutup jejak. Maka, Maya diam, namun diamnya kali ini berbeda. Bukan diam karena takut disindir. Bukan diam karena ingin menjaga suasana. Kali ini, Maya diam karena sedang menyiapkan kebenaran yang tidak akan bisa ditertawakan oleh siapapun. 2 hari setelah Maya menemukan nama Dimas dalam beberapa dokumen audit, Ibu Ratna kembali mengadakan acara keluarga kecil. Kali ini alasannya adalah makan malam bersama, karena Rika baru saja mendapat peluang kerjasama untuk usaha kecilnya. Ibu Ratna ingin keluarga berkumpul, makan bersama, dan tentu saja sekali lagi membicarakan keberhasilan anak-anaknya. Maya sebenarnya ingin menolak datang. Pekerjaannya sedang menumpuk. Laporan audit harus selesai lebih cepat karena Pak Surya sudah meminta ringkasan temuan awal. Namun Dimas memintanya ikut. Datang sebentar saja, kata Dimas sore itu. Ibu sudah tanya kamu ikut atau tidak? Maya menatap laptopnya yang masih terbuka. Aku ada deadline, Mas. Bawa saja laptopmu, tapi jangan terlalu kelihatan sibuk. Ibu nanti salah paham lagi. Maya tersenyum tipis. Ibu memang selalu salah paham tentangku. Dimas menghela napas. Maya, jangan membuat semuanya berat. Ini cuma makan malam keluarga. Bagi Dimas, mungkin itu cuma makan malam.
Bagi Maya, itu berarti masuk lagi ke ruangan, tempat dirinya sering dinilai dari apa yang tidak mereka pahami. Malam itu, ketika Maya dan Dimas tiba di rumah Ibu Ratna, suasana sudah ramai. Rika duduk di ruang tengah dengan wajah cerah, bercerita tentang rencana usahanya menjadi vendor untuk beberapa perusahaan. Ibu Ratna tampak sangat bangga. Rika ini memang pintar cari peluang, kata Ibu Ratna kepada beberapa kerabat. Dimas juga banyak membantu adiknya. Kakak yang baik memang harus mengangkat keluarga. Maya mendengar kalimat itu dan dadanya terasa berat. Kata membantu terdengar biasa bagi orang lain. Tetapi bagi Maya, kata itu kini terhubung dengan invoice, vendor, dan aliran dana yang sedang ia periksa. Rika melihat Maya datang membawa tas laptop. Ia tersenyum sinis. "Mbak, Maya bawa laptop lagi? Acara keluarga saja seperti orang paling sibuk." Maya menjawab sopan. "Ada laporan yang harus saya selesaikan." Ibu Ratna langsung menyahut dari sofa. Laporan. Dari kemarin ibu dengar laporan terus. Memangnya kamu kerja di perusahaan besar sampai tidak bisa lepas dari laptop? Beberapa kerabat tertawa kecil. Maya tetap tenang. Dimas berkata pelan, "Bu, sudah." Namun seperti biasa, kalimat itu terlalu lemah untuk menghentikan ibunya. Ibu Ratna melanjutkan, "Ibu hanya heran. Dimas kerja nyata, pergi kantor, pulang malam. Jelas jabatannya. Rika juga mulai usaha. Tapi Maya ini dari dulu tidak jelas. Duduk di rumah, pegang laptop. Tapi kalau keluarga butuh bantuan, harus dipanggil berkali-kali." Maya menarik napas pelan. "Saya tetap bantu, Bu. Saya hanya perlu menyelesaikan pekerjaan juga." "Pekerjaan apa?" tanya Ibu Ratna tajam. "Kalau benar pekerjaanmu penting, kenapa tidak pernah terlihat hasilnya? Kenapa Dimas tetap yang menanggung semuanya?" Ruang tengah mulai sunyi. Beberapa orang pura-pura sibuk mengambil minum. Tetapi telinga mereka jelas mendengar. Maya menatap Dimas. Ia berharap suaminya kali ini bicara lebih tegas. Dimas tahu Maya bekerja. Dimas tahu Maya bukan perempuan yang hanya duduk tanpa hasil. Mungkin Dimas tidak tahu seluruh detail audit. Tetapi ia tahu Maya punya karier yang serius. Namun Dimas hanya menunduk sebentar, lalu berkata, "Maya memang tidak suka cerita soal kerjaannya, Bu." Ibu Ratna tertawa pendek. "Atau memang tidak ada yang bisa diceritakan?" Rika menambahkan sambil tersenyum. "Mungkin Mbak Maya kerja rahasia, Bu. Rahasia sampai uangnya juga tidak kelihatan." Beberapa orang tertawa lagi. Kali ini lebih jelas. Maya merasakan wajahnya panas. Tetapi ia tetap tidak membalas. Ia hanya meletakkan tas laptop di sudut ruangan, lalu masuk ke dapur untuk membantu menata makanan. Dewi, yang kebetulan juga hadir karena diminta membantu oleh keluarga, segera menyusul. "Kamu mau terus diam?" tanya Dewi pelan. Maya membuka lemari piring. "Aku tidak mau bertengkar di rumah orang." "Ini bukan rumah orang. Ini rumah mertuamu. Dan mereka sedang memperlakukanmu seperti orang yang tidak punya harga diri." Maya diam. Ia mengambil piring satu persatu. Tangannya bergerak tenang, tetapi matanya menyimpan lelah. Dewi menurunkan suara. "Laporan itu makin jelas?" Maya mengangguk kecil. Nama Dimas ada di banyak persetujuan. Vendor Rika juga muncul. Dewi terkejut meski sudah menduga. "Kamu yakin?" "Aku belum selesai, tapi arahnya buruk." Dewi menatap ke ruang tengah, tempat Ibu Ratna sedang memuji Dimas dan Rika. Mereka sedang menertawakan orang yang bisa membuka semuanya. Maya menutup mata sebentar. "Aku tidak ingin membuka laporan karena sakit hati. Aku akan membukanya karena memang tugasku." "Itu bedanya kamu dengan mereka," jawab Dewi. Makan malam dimulai beberapa menit kemudian. Semua orang duduk di ruang makan. Ibu Ratna sengaja menempatkan Dimas di kursi tengah, seperti anak kebanggaan yang sedang dirayakan. Rika duduk dekatnya. Maya duduk di sisi agak jauh, dekat dapur,
agar mudah mengambil makanan tambahan jika diminta. Di tengah makan, salah satu kerabat bertanya kepada Rika tentang usahanya. Rika langsung bercerita panjang. Ia mengatakan usahanya mulai mendapat pesanan dari beberapa perusahaan, termasuk perusahaan besar tempat Dimas bekerja. Maya menunduk, pura-pura sibuk mengambil sayur. Pak Budi, salah satu paman Dimas, tertawa. Hebat ya, kalau punya kakak di perusahaan besar, usaha adik bisa ikut naik. Rika tersenyum bangga. Ya, asal kualitas bagus, pasti bisa masuk Om. Ibu Ratna menyahut. Dimas juga tidak sembarangan. Kalau adiknya dibantu, itu karena memang adiknya mampu. Tidak seperti orang yang hanya duduk di rumah dan tidak jelas kontribusinya. Kalimat itu jelas mengarah kepada Maya. Dewi yang duduk tidak jauh langsung menatap Ibu Ratna. Tetapi Maya memberi isyarat kecil agar ia tidak bicara. Namun Ibu Ratna belum selesai. Ia menatap Maya langsung. Maya, kamu dengar? Perempuan itu harus punya manfaat. Kalau tidak bisa membantu suami dengan uang, setidaknya jangan membuat suami repot. Jangan merasa paling sibuk hanya karena membuka laptop. Rania? No. Maya menaruh sendoknya pelan. Bu, saya tidak pernah merasa paling sibuk, tapi sikapmu begitu. Keluarga kumpul, kamu laptop. Dapur belum beres, kamu laptop. Orang tua bicara, kamu diam saja. Ibu kadang bertanya, sebenarnya apa gunanya kamu di rumah tangga Dimas? Dimas tersentak. Bu, Ibu Ratna menoleh. Apa? Ibu cuma bicara kenyataan. Kamu ini anak ibu. Ibu tahu kamu kerja keras. Ibu tidak mau kamu punya istri yang hanya jadi beban. Ruangan benar-benar hening. Maya menatap Dimas. Kali ini ia tidak melihat ke ibunya. Ia menatap suaminya. Ia ingin tahu, setelah kata beban keluar, apakah Dimas masih akan diam? Dimas terlihat sangat tidak nyaman. Tetapi yang ia katakan hanya, Bu, jangan dibahas di meja makan. Maya tersenyum pahit. Bukan Maya, bukan beban. Bukan istriku bekerja. Bukan, jangan hina dia. Hanya jangan dibahas di meja makan. Artinya, bukan hinaannya yang salah. Waktunya saja yang dianggap tidak tepat. Rika melihat kesempatan itu dan berkata, Mbak Maya jangan tersinggung. Ibu cuma ingin Mbak lebih berguna untuk keluarga. Misalnya bantu usaha aku, bantu acara keluarga, atau setidaknya jangan sibuk sendiri. Maya menatap Rika. Saya tidak bisa membantu usaha yang belum jelas dokumennya. Wajah Rika berubah sedikit. Maksud Mbak apa? Maya sadar ia hampir terlalu jauh. Ia menahan diri. Maksud saya, setiap usaha harus rapi administrasinya. Rika tertawa kaku. Mbak bicara seperti auditor saja. Maya diam. Dewi menunduk, menahan ekspresi. Tepat saat itu, ponsel Maya bergetar. Nama Pak Surya muncul di layar. Maya melihatnya dan tahu ini bukan panggilan biasa. Ia berdiri pelan. Maaf, saya harus menerima telepon. Ibu Ratna langsung mencibir. Lihat kan, sedang makan saja masih pura-pura sibuk. Maya tidak menjawab. Ia berjalan ke sudut ruangan dan menerima panggilan. Suara Pak Surya terdengar serius. Bu Maya, laporan ringkasan sudah saya terima. Temuan ini lebih besar dari dugaan. Besok pagi kita perlu rapat darurat. Saudara Dimas dan timnya akan dipanggil. Maya menahan napas. Baik Pak, bawa semua bukti pendukung. Invoice, email, bukti transfer, data perjalanan, dan hubungan vendor. Kita harus buka semuanya. Maya menatap ruang makan dari kejauhan. Dimas sedang bicara dengan Rika. Tidak sadar namanya baru saja disebut oleh direktur utama. Baik, Pak Surya, jawab Maya. Saya akan datang membawa laporan lengkap. Panggilan berakhir. Saat Maya kembali ke meja, Ibu Ratna menatapnya sinis. Siapa?
Orang penting, Maya duduk kembali dengan tenang. Klien. Rika tertawa kecil. Wah, klien rahasia lagi. Dimas menatap Maya. Ada sedikit curiga di wajahnya. Ada masalah kerja? Maya menatap suaminya. Besok pagi aku harus menghadiri rapat penting. Rapat apa? Rapat laporan perusahaan. Dimas tidak tahu kenapa, tetapi kata itu membuatnya tidak nyaman. Ibu Ratna masih belum sadar. Ia berkata dengan nada meremehkan. Semoga rapat itu benar-benar ada. Jangan sampai hanya alasan supaya tidak bantu beres-beres. Maya menatap ibu mertuanya cukup lama. Kali ini, ia tidak tersenyum. Besok, Bu, katanya pelan, Ibu akan tahu laporan apa yang sedang saya kerjakan. Ibu Ratna mengerutkan dahi. Maksudmu? Maya berdiri dan mulai mengangkat piring kotor. Tidak ada. Saya bantu bereskan dulu. Tidak ada yang memahami kalimat itu saat itu. Tidak Ibu Ratna, tidak Rika. Bahkan Dimas pun belum benar-benar mengerti. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Maya tidak merasa kecil ketika disebut tidak berguna. Karena di dalam tas laptopnya, laporan yang mereka tertawakan sudah hampir selesai. Dan besok pagi, laporan itu akan dibuka di tempat yang tidak bisa mereka kendalikan. Bukan di dapur, bukan di meja makan keluarga, tetapi di ruang rapat perusahaan, tempat anak kebanggaan Ibu Ratna selama ini menyembunyikan kebohongannya. Malam itu, setelah makan malam di rumah Ibu Ratna selesai, Maya tetap membantu membereskan piring. Ia berjalan bolak-balik dari meja makan ke dapur, mencuci gelas, menyusun sendok, dan merapikan sisa makanan. Di ruang tengah, Ibu Ratna masih berbincang dengan beberapa kerabat tentang keberhasilan Dimas dan peluang usaha Rika. Sesekali, nama Maya disebut dengan nada bercanda. Tetapi Maya tahu, candaan itu bukan benar-benar candaan. Kalau Maya jangan ditanya soal usaha, kata Rika sambil tertawa. Nanti jawabannya laporan, laptop, klien rahasia. Ibu Ratna ikut tertawa kecil. Yang penting Dimas sabar. Tidak semua laki-laki kuat punya istri yang tidak jelas kesibukannya. Maya mendengar itu dari dapur. Tangannya berhenti sebentar di bawah air mengalir. Ia menarik napas pelan, lalu kembali mencuci piring. Dewi yang berdiri di sampingnya menatap dengan wajah kesal. Maya, kamu dengar? Dengar. Dan kamu masih diam? Maya mematikan keran. Aku tidak mau membuat keributan malam ini. Dewi menurunkan suara. Keributan sudah dibuat oleh mereka. Kamu hanya terus menanggungnya. Maya tidak menjawab. Ia mengelap tangan, lalu mengambil ponselnya. Ada pesan baru dari Pak Surya. Bu Maya, besok pukul 9 rapat darurat. Semua pihak terkait akan hadir. Mohon bawa laporan lengkap dan bukti pendukung. Maya membaca pesan itu lama. Ia tahu semua pihak terkait berarti Dimas juga akan dipanggil. Mungkin Pak Hendra dari bagian HR dan legal juga akan hadir. Mungkin beberapa kepala divisi akan duduk di ruangan yang sama. Dan di sana, Maya tidak bisa lagi menjadi istri yang diam. Ia harus menjadi auditor yang membuka fakta. Dewi melihat wajahnya berubah. Dari Pak Surya, Maya mengangguk. Besok rapat darurat. Dimas akan dipanggil? Sepertinya Dewi menghela napas. Kamu sudah siap? Maya menatap ruang tengah, tempat Dimas sedang duduk, sambil tersenyum tipis mendengar ibunya memuji dirinya. Aku tidak tahu. Sini yang menutik Maya. Beberapa menit kemudian, Maya keluar dari dapur dan mendekati Dimas. Ia tidak ingin membahas laporan di depan semua orang. Ia hanya ingin bicara sebentar, sebagai istri, sebelum semuanya terlambat. Mas, bisa bicara sebentar? Tanya Maya pelan. Dimas menoleh. Sekarang? Iya, sebentar saja. Ibu Ratna langsung menyela. Ada apa lagi? Kalau cuma masalah kamu ditegur sedikit, jangan dibesar-besarkan. Dimas sudah capek kerja.
Maya menatap ibu mertuanya. Saya ingin bicara dengan suami saya, Bu. Rika tersenyum sinis. Wah, serius sekali. Dimas tampak tidak nyaman. Ia berdiri dan mengikuti Maya ke teras samping. Udara malam terasa lembab. Suara keluarga masih terdengar dari dalam rumah. Ada apa? Tanya Dimas. Maya menatapnya. Mas, besok kamu ada panggilan rapat dari kantor? Dimas mengerutkan dahi. Kamu tahu dari mana? Aku hanya bertanya. Dimas menatapnya curiga. Tadi kamu ditelepon klien. Sekarang tanya rapat kantorku. Sebenarnya pekerjaanmu apa, Maya? Maya diam sebentar. Aku tidak bisa menjelaskan semua sekarang. Tapi aku ingin kamu jujur. Di divisi kamu, ada masalah dengan vendor? Wajah Dimas berubah. Maksudmu apa? Vendor atas nama Rika Kreasi Mandiri. Invoice pengadaan. Biaya perjalanan. Persetujuan pembayaran. Aku hanya ingin dengar dari kamu sebelum semuanya dibuka secara resmi. Dimas menatap Maya seperti baru melihat sisi lain istrinya. Kamu menyelidiki aku? Aku sedang mengerjakan laporan perusahaan, Mas. Dan namamu muncul di beberapa dokumen. Dimas langsung gelisah. Perusahaan mana? Maya tidak menjawab langsung. Dimas melangkah lebih dekat. Maya, jawab. Perusahaan mana? Maya menatapnya dengan sedih. Perusahaan tempat kamu bekerja. Dimas membeku. Beberapa detik ia tidak bicara. Lalu wajahnya berubah keras. Jadi selama ini kamu diam-diam memeriksa kantorku? Aku mendapat tugas secara profesional. Aku tidak tahu dari awal bahwa temuan itu akan mengarah kepadamu. Omong kosong. Dimas tertawa pendek tetapi suaranya tegang. Kamu pasti sudah tahu. Kamu sengaja ingin mempermalukan aku. Maya menahan rasa sakit. Kalau aku ingin mempermalukanmu, aku bisa membuka semuanya di depan ibumu tadi. Tapi aku tidak melakukannya. Dimas membuang muka. Kamu tidak paham dunia kerja. Semua divisi punya cara. Kadang invoice naik karena biaya tambahan. Kadang vendor dipilih karena cepat. Jangan sok mengerti hanya karena kamu lihat angka di laptop. Maya menatapnya. Mas, ini bukan 1-2 angka. Ada bukti transfer, email, persetujuan digital, dan vendor yang terhubung dengan Rika. Dimas langsung menegang ketika nama Rika disebut. Jangan bawa-bawa Rika. Kalau rekening usahanya muncul dalam transaksi, aku harus menyebutnya. Dimas menunjuk Maya dengan suara tertahan. Dengar, jangan campur urusan keluarga dengan pekerjaan. Maya tersenyum pahit. Aku justru sedang berusaha memisahkan keduanya. Tapi data itu menghubungkan kalian. Dimas tidak menjawab. Ia terlihat marah. Tetapi di balik kemarahan itu, ada rasa takut yang mulai terlihat. Maya menangkap itu. Mas, katanya lebih pelan. Kalau ada yang bisa kamu jelaskan, jelaskan sekarang. Besok di rapat, aku tidak bisa menjadi istrimu. Aku harus menjadi auditor. Jangan dah. Dimas menatapnya tajam. Kamu mengancamku, aku memberi kesempatan untuk jujur. Jujur? Dimas tertawa pahit. Kamu yang tidak jujur. Selama ini kamu tidak pernah bilang klienmu adalah perusahaanku. Karena aku terikat profesionalisme. Atau karena kamu ingin punya senjata. Kalimat itu membuat Maya diam. Di saat yang sama, Ibu Ratna keluar ke teras. Ia rupanya mendengar sebagian percakapan. Meski tidak semuanya. Wajahnya langsung tegang. Senjata apa? Maya, kamu sedang menekan Dimas? Maya menoleh. Bu, ini urusan pekerjaan Mas Dimas. Ibu Ratna mendekat dengan mata tajam. Pekerjaan Dimas? Kamu pikir kamu siapa sampai bicara soal pekerjaan anak ibu? Dimas cepat berkata. Bu, masuk dulu. Namun Ibu Ratna sudah terlanjur emosi. Tidak, ibu dengar dia bicara seolah Dimas salah. Maya, kamu itu istri. Tugasmu mendukung suami, bukan menginterogasi suami seperti atasan. Maya menjawab hati-hati. Saya tidak menginterogasi.
Saya hanya bertanya karena ada laporan yang harus dijelaskan. Ibu Ratna tertawa marah. Laporan lagi. Kamu benar-benar mulai keterlaluan. Dari tadi kamu pakai kata laporan seperti orang penting. Sekarang kamu mau mengajari Dimas bekerja? Anak ibu punya jabatan. Kamu apa? Maya menatap Ibu Ratna. Bu, saya tidak ingin bertengkar. Tentu kamu tidak ingin bertengkar setelah menyudutkan anak ibu. Ibu Ratna menunjuk ke arah ruang tengah. Masuk, minta maaf kepada Dimas. Maya menatap suaminya. Ia menunggu Dimas, berkata bahwa ibunya tidak perlu ikut campur. Ia menunggu Dimas mengatakan bahwa ini urusan serius. Ia menunggu satu kalimat pembelaan. Namun Dimas justru berkata pelan, Maya, kamu memang sudah kelewatan. Jangan bawa-bawa laporan itu di depan ibu. Maya merasa dadanya seperti ditarik. Jadi aku yang kelewatan. Dimas menghindari matanya. Aku hanya ingin kamu tahu diri. Kalimat itu jatuh lebih keras daripada semua hinaan Ibu Ratna. Tahu diri? Ulang Maya pelan. Ibu Ratna langsung menyahut. Iya, tahu diri sebagai istri. Jangan merasa hebat hanya karena punya laptop dan ditelepon orang kantor. Maya menatap mereka berdua. Mas, kamu benar-benar ingin aku diam? Dimas menjawab dingin. Aku ingin kamu berhenti membuat masalah. Maya mengangguk perlahan. Baik, ia masuk ke rumah, mengambil tas laptopnya, lalu kembali ke teras. Dewi yang melihat wajah Maya langsung mendekat. Maya berkata pelan. Aku pulang dulu, Deo. Ibu Ratna mencibir. Bagus, kalau tidak bisa menghormati suami dan mertua, memang lebih baik pulang. Dimas tidak mengejar. Ia hanya berdiri dengan rahang mengeras. Masih merasa dirinya sedang diserang oleh istrinya sendiri. Sebelum keluar, Maya berhenti dan menatap Dimas. Besok, Mas, katanya tenang. Saat laporan itu dibuka, jangan bilang aku tidak pernah memberimu kesempatan untuk jujur. Dimas membeku. Ibu Ratna masih tidak mengerti. Laporan apa lagi? Maya tidak menjawab. Ia berjalan keluar bersama Dewi, meninggalkan rumah itu dengan dada sesak, tetapi langkahnya tidak lagi ragu. Malam itu, Dimas merasa Maya sedang mengancam harga dirinya. Ia belum sadar, yang sebenarnya mengancam hidupnya bukan Maya, melainkan laporan perusahaan yang mencatat semua perbuatannya sendiri. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Di meja kerjanya, laptop masih terbuka. Beberapa dokumen sudah disusun dalam folder khusus, dan map hitam berisi ringkasan temuan sudah siap dibawa. Ia memeriksa sekali lagi daftar bukti yang akan dibuka dalam rapat. Invoice vendor, email persetujuan, bukti transfer, data perjalanan, catatan pengadaan, dan hubungan rekening usaha Rika dengan pembayaran dari perusahaan. Semua sudah lengkap. Namun lengkapnya bukti tidak membuat hati Maya ringan. Justru semakin lengkap bukti itu, semakin berat langkahnya. Karena di dalam laporan itu ada nama suaminya sendiri. Ada tanda tangan digital Dimas. Ada email Dimas. Ada keputusan Dimas. Ada pola yang tidak bisa lagi disebut kebetulan. Maya berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dan blazer gelap. Ia mengikat rambutnya rapi. Wajahnya tidak diberi riasan tebal. Ia ingin datang sebagai profesional, bukan sebagai istri yang sedang marah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Surya masuk. Bu Maya, rapat dimajukan pukul 8.30. Saudara Dimas, Kepala HR, legal, dan pihak terkait sudah kami panggil. Mohon hadir tepat waktu. 1000 di Maya. Maya membalas singkat. Baik Pak, saya berangkat sekarang. Belum sempat ia memasukkan ponsel ke tas, Dimas keluar dari kamar. Wajahnya kusut. Ia juga tampak tidak tidur nyenyak. Tangannya memegang ponsel. Dan dari ekspresinya, Maya tahu ia sudah menerima panggilan yang sama. Kamu benar-benar yang membuat laporan itu?
Tanya Dimas pelan. Maya menatapnya. Aku yang menyusun laporan audit berdasarkan data perusahaan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku sudah mencoba bicara semalam. Kamu memilih menyebutku membuat masalah. Dimas terdiam. Ia menatap map hitam di tangan Maya. Maya, dengarkan aku. Tidak semua yang ada di laporan itu seperti yang kamu pikirkan. Ada hal-hal operasional yang tidak bisa dinilai dari luar. Maya menjawab tenang. Nanti jelaskan di rapat, Mas. Wajah Dimas menegang. Kamu tidak bisa membantuku dulu? Maya menatap suaminya lama. Membantu seperti apa? Menghapus namamu dari laporan? Menghilangkan invoice? Menutup hubungan vendor dengan Rika? Dimas tidak menjawab. Maya melanjutkan. Suaranya tetap pelan. Kalau kamu punya penjelasan yang benar, sampaikan. Kalau kamu punya bukti pembanding, bawa. Tapi jangan minta aku menutup laporan hanya karena kamu suamiku. Dimas mengusap wajahnya. Kamu tahu, kalau ini terbuka, aku bisa hancur? Maya tersenyum sedih. Yang membuatmu hancur bukan laporan ini, Mas. Kalau semua yang ada di dalamnya benar, maka yang membuatmu hancur adalah keputusanmu sendiri. Dimas menunduk. Untuk pertama kalinya, Maya melihat rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Beberapa menit kemudian, ponsel Dimas berdering. Ibu Ratna menelepon. Dimas mengangkatnya dengan wajah berat. Dim, kamu kenapa pagi-pagi dipanggil kantor? Rika bilang kamu ada rapat penting. Ini soal promosi? Dimas menatap Maya sekilas. Bukan, Bu. Ini rapat internal. Kalau penting, Ibu ikut. Rika juga ikut. Siapa tahu mereka mau membicarakan kenaikan jabatanmu. Ibu ingin lihat kantor anak ibu. Dimas langsung panik. Bu, jangan. Ini bukan acara keluarga. Namun suara Ibu Ratna di seberang tetap keras. Ibu sudah di jalan sama Rika. Kamu jangan melarang. Anak ibu dipanggil rapat penting. Ibu berhak tahu. Panggilan terputus. Dimas memejamkan mata. Ibu dan Rika ke kantor. Maya memasukkan laptop ke tas. Kalau mereka datang, mereka akan mendengar apa yang memang harus didengar. Dimas menatapnya. Tolong jangan buat mereka malu. Maya berhenti. Semalam, saat ibumu membuatku malu di depan keluarga, kamu tidak berkata seperti itu. Dimas membeku. Maya tidak menunggu jawabannya. Ia keluar dari rumah dan memesan mobil. Dimas menyusul dengan langkah gelisah. Di perjalanan menuju kantor, mereka tidak banyak bicara. Dimas duduk di samping Maya, tetapi jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada biasanya. Beberapa kali ia membuka ponsel, mungkin membaca pesan dari Rika atau ibunya. Maya hanya menatap jalan, menggenggam map hitam di pangkuannya. Saat mereka tiba di gedung perusahaan, Ibu Ratna dan Rika sudah berdiri di lobi. Ibu Ratna memakai pakaian rapi, wajahnya dibuat bangga seperti hendak menghadiri acara penghargaan. Rika berdiri di sampingnya sambil memegang tas kecil. Matanya menyapu lobi gedung tinggi itu dengan kagum. Begitu melihat Dimas, Ibu Ratna langsung mendekat. Dim, kok wajahmu pucat? Kamu harus percaya diri. Kalau dipanggil direktur, mungkin ini kesempatan besar. Rika tersenyum lebar. Mas, jangan lupa kalau naik jabatan, traktir. Usahaku juga bisa makin lancar kalau Mas makin tinggi posisinya. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Ibu Ratna baru menyadari Maya berdiri di samping Dimas dengan tas laptop dan map hitam. Wajahnya langsung berubah. Kamu ikut juga? Tanya Ibu Ratna. Maya menjawab tenang. Saya memang harus hadir, Bu. Ibu Ratna tertawa kecil. Harus hadir? Ini kantor Dimas. Jangan-jangan kamu ikut hanya karena penasaran. Rika menambahkan, Mbak Maya jangan malu-malu. Kalau mau lihat kantor Mas Dimas, bilang saja. Tidak perlu pura-pura seperti orang penting. Maya menatap Rika sebentar. Sebentar lagi kamu akan tahu kenapa saya hadir.
Rika mengerutkan dahi. Maksudnya, sebelum Maya menjawab, seorang staf perusahaan menghampiri mereka. Selamat pagi, Ibu Maya. Ibu Ratna dan Rika langsung menoleh. Maya mengangguk. Saya, Pak Surya sudah menunggu di ruang rapat lantai 12. Silahkan Bu, dokumen bisa langsung dibawa. Tim legal dan Ahar juga sudah hadir. Staf itu berbicara dengan nada sangat hormat. Ibu Ratna tampak bingung. Rika menatap Maya dari atas ke bawah, seolah baru pertama kali melihatnya. Dimas semakin pucat. Ibu Ratna bertanya kepada staf itu. Maaf, ini Maya dipanggil juga? Dia istrinya Dimas. Staf itu menjawab sopan. Iya Bu, Ibu Maya adalah konsultan audit yang memimpin pemeriksaan laporan internal. Kalimat itu membuat lobi terasa hening bagi mereka berempat. Rika membuka mulut tetapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Ratna menatap Maya dengan wajah tidak percaya. Perempuan yang semalam ia sebut tidak jelas pekerjaannya, pagi itu dipanggil oleh staf perusahaan dengan hormat sebagai konsultan audit. Maya tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengikuti staf menuju lift. Dimas berjalan di belakangnya. Ibu Ratna dan Rika ikut. Meskipun langkah mereka tidak lagi penuh percaya diri seperti tadi. Di dalam lift, tidak ada yang bicara. Angka lantai bergerak naik satu persatu. Maya berdiri tegak, menatap pintu lift. Dimas berdiri di sampingnya, dengan napas berat. Ibu Ratna beberapa kali ingin bertanya, tetapi suaranya tertahan. Rika menggenggam tasnya erat. Ketika lift terbuka di lantai 12, mereka diarahkan menuju ruang rapat besar. Di dalamnya sudah ada Pak Surya, Pak Hendra dari Akhar, tim legal, beberapa kepala divisi, dan 2 orang dari bagian keuangan. Suasana sangat resmi. Tidak ada tanda-tanda promosi, tidak ada ucapan selamat, tidak ada senyum santai. Pak Surya berdiri ketika Maya masuk. Selamat pagi, Bu Maya. Silahkan duduk di depan. Kami akan mulai dengan pemaparan laporan dari Anda. Ibu Ratna hampir tidak percaya mendengar itu. Ia menatap Dimas, seolah meminta penjelasan. Namun Dimas hanya menunduk. Rika berbisik pelan. Mas, ini sebenarnya rapat apa? Dimas tidak menjawab. Maya meletakkan map hitam dan laptop di meja depan. Ia menghubungkan laptop ke layar besar. Di layar, muncul judul laporan. Laporan audit internal. Temuan ketidakwajaran pengadaan, vendor, dan biaya operasional. Nama perusahaan tertulis jelas di bawahnya. Pak Surya menatap semua orang di ruangan. Rapat ini bersifat darurat dan rahasia. Semua pihak yang hadir diminta mendengarkan sampai selesai. Bu Maya akan memaparkan temuan awal yang telah diverifikasi oleh tim audit. Ibu Ratna tampak semakin gelisah. Ia baru mengerti bahwa ini bukan rapat penghargaan. Ini bukan panggung untuk membanggakan Dimas. Ini adalah ruang tempat laporan yang semalam ia hina akan dibuka di hadapan orang-orang penting. Maya berdiri di depan layar. Ia menarik napas pelan, lalu menatap seluruh ruangan. Matanya sempat bertemu mata Dimas. Di sana ada ketakutan, penyesalan, dan permintaan diam yang tidak terucap. Namun Maya tidak bisa diam lagi. Ia membuka halaman pertama laporan. Baik, katanya dengan suara tenang. Saya akan mulai dari temuan pada divisi operasional. Khususnya pola pembayaran kepada beberapa vendor yang memiliki hubungan dengan pihak internal perusahaan. Dimas menunduk. Rika membeku. Ibu Ratna menggenggam ujung tasnya. Dan saat Maya menekan tombol berikutnya, nama pertama yang muncul di layar membuat seluruh ruangan mulai memahami bahwa laporan itu bukan sekadar angka. Itu adalah pintu menuju kebohongan yang selama ini ditutup dengan kebanggaan. Nama pertama yang muncul di layar membuat ruang rapat mendadak sunyi. Di bawah judul divisi operasional, tertulis jelas nama Dimas Pratama sebagai pihak yang menyetujui beberapa transaksi pengadaan bermasalah. Maya berdiri di depan layar
dengan wajah tenang, tetapi di dalam dadanya ada rasa sakit yang tidak bisa ia tunjukkan. Ia tahu semua mata kini tertuju kepada Dimas. Ia juga tahu Ibu Ratna dan Rika masih berusaha memahami bagaimana menantu yang mereka sebut tidak berguna bisa berdiri di depan direktur utama dan memimpin rapat audit. Pak Surya menatap Maya. "Silahkan lanjutkan, Bu Maya." Maya mengangguk. Ia menekan tombol berikutnya. Di layar muncul tabel berisi daftar vendor, nomor invoice, tanggal pembayaran, nilai transaksi, dan nama pihak yang memberikan persetujuan akhir. "Temuan pertama," kata Maya dengan suara profesional, "adalah kenaikan nilai invoice yang tidak sesuai dengan harga pasar dan tidak didukung dokumen pembanding yang memadai. Dalam 6 bulan terakhir, terdapat beberapa transaksi dengan nilai lebih tinggi dari penawaran vendor lain. Namun, tetap disetujui oleh divisi operasional." Salah satu kepala divisi bertanya, "Vendor yang dimaksud siapa saja?" Maya menekan layar. Beberapa nama muncul. Salah satunya membuat Rika langsung pucat. "Rika Kreasi Mandiri." Ibu Ratna menatap layar, lalu menoleh cepat kepada Rika. "Itu nama usahamu?" Rika tidak menjawab. Tangannya menggenggam tas semakin erat. Maya melanjutkan. "Vendor Rika Kreasi Mandiri tercatat menerima beberapa pembayaran untuk pengadaan souvenir, perlengkapan acara internal, dan dekorasi kegiatan perusahaan. Namun berdasarkan pemeriksaan, harga yang ditagihkan lebih tinggi dari nilai pasar, dan sebagian bukti penerimaan barang tidak lengkap." Rika langsung berdiri setengah. "Itu tidak benar. Usaha saya memang mengirim barang." Pak Surya menatapnya tajam. "Saudari Rika, Anda bukan peserta rapat resmi. Silahkan duduk dan jangan memotong pemaparan." Dan Rika duduk kembali dengan wajah merah. Ibu Ratna mulai gelisah. Ia menatap Dimas, berharap anaknya menjelaskan. Namun Dimas hanya menunduk, tangannya mulai berkeringat. Maya membuka slide berikutnya. Di sana terlihat email internal antara staf procurement dan Dimas. Maya membacakan bagian pentingnya. Staf procurement menyampaikan bahwa vendor ini belum memiliki riwayat kerjasama dan harga yang diajukan lebih tinggi dari penawaran lain. Jawaban dari saudara Dimas tercatat. "Lanjutkan. Vendor ini sudah direkomendasikan." "Jangan terlalu banyak tanya." Ruang rapat semakin hening. Pak Hendra dari AHAR dan Legal menatap Dimas. "Saudara Dimas, apakah email ini berasal dari akun kantor Anda?" Dimas mengangkat wajah dengan susah payah. "Iya, Pak, tapi konteksnya tidak seperti itu. Saat itu proyek mendesak. Kami butuh vendor cepat." Maya menatap Dimas sebentar, lalu membuka dokumen pembanding. "Jika proyek mendesak, seharusnya ada catatan kebutuhan darurat. Namun dalam dokumen ini, tidak ada memo urgensi, tidak ada persetujuan pengecualian dari bagian keuangan, dan tidak ada penjelasan mengapa vendor lain yang lebih murah ditolak." Dimas terdiam. Maya menekan slide berikutnya. Temuan kedua adalah biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan data kehadiran dan aktivitas kantor. Di layar muncul daftar perjalanan dinas atas nama Dimas. Beberapa tanggal diberi tanda merah. "Pada tanggal ini," lanjut Maya, "tercatat biaya perjalanan ke Surabaya, tiket, hotel, dan uang harian diajukan. Namun data akses kantor menunjukkan saudara Dimas tetap masuk kantor pusat pada hari yang sama. Selain itu, tidak ada laporan hasil perjalanan, tidak ada foto kegiatan, dan tidak ada tanda terima dari pihak yang dikunjungi." Pak Surya menatap Dimas. "Bagaimana penjelasan Anda?" Dimas menelan ludah. "Mungkin ada kesalahan input dari staf." Maya membuka file berikutnya. Pengajuan biaya perjalanan ini menggunakan akun persetujuan saudara Dimas. Dan bukti reimbursement masuk ke rekening pribadi saudara Dimas. Dimas tidak bisa menjawab. Ibu Ratna mulai tidak tahan. "Sebentar. Ini pasti salah paham. Anak saya
tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dimas itu pekerja keras. Dia sering pulang malam. Dia mengorbankan banyak hal untuk perusahaan ini. Pak Surya menatap Ibu Ratna dengan wajah datar. Bu, kami memahami posisi Anda sebagai keluarga. Namun rapat ini berdasarkan dokumen perusahaan, bukan penilaian keluarga. Kalimat itu membuat Ibu Ratna terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Baru tadi pagi, ia datang dengan keyakinan bahwa anaknya akan dipuji. Kini di depan ruang rapat perusahaan, tidak bisa menjawab. Ibu Ratna mulai tidak tahan. Sebentar, ini pasti salah paham. Anak saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dimas itu pekerja keras. Dia sering pulang malam. Dia mengorbankan banyak hal untuk perusahaan ini. Pak Surya menatap Ibu Ratna dengan wajah datar. Bu, kami memahami posisi Anda sebagai keluarga. Namun rapat ini berdasarkan dokumen perusahaan, bukan penilaian keluarga. Kalimat itu membuat Ibu Ratna terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Baru tadi pagi ia datang dengan Ki. Anak yang ia banggakan justru sedang dijelaskan melalui daftar pelanggaran. Maya membuka slide berikutnya. Temuan ketiga adalah hubungan pihak internal dengan vendor. Di layar muncul struktur relasi. Nama Rika Anggraini terhubung dengan Rika Kreasi Mandiri. Di sisi lain, ada nama Dimas sebagai pemberi persetujuan. Lalu ada bukti transfer dari perusahaan kepada rekening usaha Rika. Rika cepat berkata, "Itu usaha saya resmi. Saya punya rekening usaha. Tidak ada yang salah." Maya menjawab tenang. Menjadi vendor tidak salah jika melalui proses yang transparan. Yang menjadi masalah adalah ketika vendor memiliki hubungan keluarga dengan pejabat internal yang menyetujui pembayaran, tetapi hubungan itu tidak dilaporkan sebagai konflik kepentingan. Pak Hendra menambahkan, dalam kebijakan perusahaan, hubungan keluarga dengan vendor wajib dilaporkan. Jika tidak dilaporkan dan pihak terkait tetap menyetujui transaksi, itu termasuk pelanggaran serius. Dimas menunduk semakin dalam. Ibu Ratna menatap Maya dengan mata tidak percaya. Perempuan yang semalam ia suruh beres-beres piring, perempuan yang ia sebut tidak jelas pekerjaannya, kini menjelaskan kebijakan perusahaan dengan tenang di depan direktur, HR, legal, dan para kepala divisi. Tidak ada lagi ruang untuk menyebutnya berpura-pura penting. Maya mengambil napas. Ia tahu bagian berikutnya paling berat. Selain itu, katanya, kami menemukan pola pembayaran yang terjadi tidak lama, sebelum beberapa pengeluaran pribadi pihak terkait. Di layar muncul kronologi. Pembayaran kepada Rika Kreasi Mandiri masuk pada tanggal tertentu. 2 hari kemudian, ada unggahan Rika berlibur dan membeli barang mewah. Beberapa transaksi tidak cukup untuk membuktikan penyalahgunaan pribadi secara langsung. Tetapi, pola waktunya memperkuat dugaan bahwa vendor tersebut dipakai sebagai jalur pengeluaran yang tidak wajar. Rika langsung menangis. Itu uang usaha saya. Saya berhak pakai untuk apapun. Maya menatapnya. Jika barang dan jasa benar-benar diberikan sesuai nilai dan prosedur, itu benar. Tetapi ketika invoice dinaikkan, dokumen penerimaan tidak lengkap, dan vendor dipilih karena hubungan keluarga, maka penggunaan dana itu menjadi bagian dari pemeriksaan. Rika tidak mampu menjawab. Dimas akhirnya berkata dengan suara rendah, "Maya, cukup." Semua orang menoleh kepadanya. Maya menatap suaminya. "Ini rapat perusahaan, Saudara Dimas. Saya sedang memaparkan laporan." Kata Saudara Dimas membuat wajah Dimas berubah. Di rumah, Maya adalah istrinya. Di ruangan itu, Maya adalah auditor. Dan ia bukan lagi laki-laki yang bisa menyuruh istrinya diam dengan kata, "Jangan membuat masalah." Pak Surya berkata tegas, "Biarkan Bu Maya menyelesaikan pemaparan." Maya mengangguk, lalu membuka slide berikutnya. Di layar muncul kumpulan email,
tanda tangan persetujuan digital, dan catatan perubahan nilai invoice. Setiap bukti disusun rapi. Tidak ada nada balas dendam. Tidak ada kalimat pribadi. Hanya data. Berdasarkan temuan awal, kata Maya, terdapat indikasi pelanggaran prosedur pengadaan, konflik kepentingan yang tidak dilaporkan, pengajuan biaya perjalanan yang tidak sesuai fakta, dan potensi kerugian perusahaan. Pak Hendra mencatat sesuatu. Tim legal saling berbisik. Pak Surya menatap Dimas dengan wajah sangat serius. Dimas terlihat seperti kehilangan tempat duduk meski ia masih duduk di kursinya. Ia tidak hanya takut kehilangan jabatan. Ia juga takut karena ibunya dan adiknya mendengar semua ini. Kebanggaan yang selama ini ia bangun di rumah keluarga runtuh di tempat yang paling resmi. Ibu Ratna akhirnya berbicara dengan suara gemetar. Maya, kamu tahu semua ini dari awal? Maya menoleh kepadanya. Saya tahu setelah saya memeriksa data, Bu. Kamu menantu Dimas. Kenapa kamu membuka ini? Kamu menantu Dimas. Maya menatap ibu mertuanya cukup lama. Karena saya auditor dalam rapat ini. Dan laporan perusahaan tidak boleh berubah hanya karena pelakunya suami saya. Ibu Ratna terdiam. Kalimat itu membuat seluruh ruangan semakin berat. Rika menunduk, menangis tanpa suara. Dimas menatap meja, tidak mampu melihat Maya. Pak Surya kemudian memberi isyarat kepada Pak Hendra. Pak Hendra membuka map lain. Berdasarkan temuan yang sudah dipaparkan, perusahaan akan mengambil langkah administratif sementara sambil menunggu proses investigasi lanjutan. Dimas mengangkat wajah cepat. Pak, saya bisa jelaskan. Pak Surya menjawab dingin. Anda akan diberi kesempatan memberikan klarifikasi. Namun sampai proses selesai, akses Anda terhadap sistem perusahaan akan dibekukan. Dimas pucat. 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 Pak Hendra melanjutkan. Kartu akses, laptop kantor, dan perangkat perusahaan akan diamankan hari ini. Status kepegawaian saudara Dimas akan dibahas dalam keputusan akhir setelah bukti tambahan diperiksa. Ibu Ratna hampir berdiri. Tidak bisa begitu. Anak saya sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Pak Surya menatapnya tajam. Justru karena posisinya penting, pelanggarannya tidak bisa dianggap ringan. Maya menutup slide terakhir. Tangannya terasa dingin, tetapi suaranya tetap stabil. Pemaparan awal selesai, Pak. Pak Surya mengangguk. Terima kasih, Bu Maya. Ucapan terima kasih itu terdengar sederhana, tetapi bagi Ibu Ratna, kalimat itu seperti tamparan. Semalam, ia menyebut Maya menantu tidak berguna. Pagi ini, Direktur Utama perusahaan anaknya berterima kasih kepada Maya karena laporan yang membuka semua kebohongan. Dimas menatap Maya dengan mata merah. Kamu puas sekarang? Maya menatap suaminya tanpa marah. Tidak, Mas. Tidak ada yang memuaskan dari melihat suami sendiri terseret laporan. Tapi, aku tidak menciptakan bukti itu. Aku hanya membukanya. Dimas tidak bisa menjawab. Di ruangan itu, semua orang mulai paham bahwa kehancuran Dimas bukan dimulai saat Maya membuka laporan. Kehancuran itu dimulai jauh sebelumnya, saat Dimas mengira angka bisa dipalsukan, prosedur bisa dilompati, dan istrinya bisa terus dianggap tidak tahu apa-apa. Setelah Maya menutup pemaparan awal, ruang rapat masih dipenuhi keheningan yang berat. Dimas duduk dengan wajah pucat, seolah semua tenaga di tubuhnya sudah habis. Ibu Ratna tidak lagi bisa duduk tegak, seperti saat masuk ke gedung perusahaan tadi pagi. Rika menunduk, menggenggam tasnya erat, sementara matanya beberapa kali melirik ke arah pintu, seperti ingin keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Namun rapat belum selesai. Pak Surya menatap Pak Hendra dari bagian HR dan legal. Silahkan lanjutkan dengan bukti pendukung yang sudah diverifikasi. Pak Hendra mengangguk, lalu membuka map lain yang lebih tebal.
Berdasarkan laporan audit yang disusun Bu Maya dan pemeriksaan lanjutan dari tim legal, kami menemukan bahwa beberapa transaksi tidak hanya melibatkan saudara Dimas sebagai pemberi persetujuan, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan pihak keluarga. Ibu Ratna langsung mengangkat wajah. Maksudnya apa? Pak Hendra tidak menatapnya lama. Ia menyalakan layar tambahan, lalu menampilkan beberapa bukti transfer. Pembayaran dari perusahaan kepada vendor Rika Kreasi Mandiri masuk ke rekening usaha atas nama saudari Rika Anggraini. Setelah dana masuk, sebagian dana berpindah ke rekening pribadi saudara Dimas, sebagian lagi digunakan untuk transaksi pribadi yang tidak berhubungan dengan pengadaan barang. Rika langsung berdiri. Itu tidak benar. Itu uang usaha saya. Kalau saya memberi uang ke Mas Dimas, itu urusan keluarga. Pak Hendra menjawab datar. Jika vendor tersebut dipilih melalui prosedur resmi dan harga wajar, penggunaan laba usaha menjadi hak vendor. Namun dalam kasus ini, vendor dipilih tanpa pengungkapan konflik kepentingan, invoice dinaikkan dari harga pasar, bukti penerimaan barang tidak lengkap, dan pihak yang menyetujui pembayaran adalah kakak kandung pemilik vendor. Rika tidak bisa menjawab. Ia duduk kembali dengan wajah merah. Pak Surya menatap Dimas. Saudara Dimas, apakah Anda pernah melaporkan kepada perusahaan bahwa vendor Rika Kreasi Mandiri dimiliki oleh adik Anda? Dimas menelan ludah. Tidak, Pak. Kenapa? Dimas menunduk. Saya pikir nilainya kecil dan barangnya tetap dikirim. Maya menatap meja. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, tetapi justru mengakui inti pelanggaran. Dimas tahu ada hubungan keluarga, tetapi tidak melaporkan. Dimas tahu ada aturan, tetapi menganggapnya bisa dilewati, karena nilainya terlihat kecil. Pak Hendra membuka bukti berikutnya. Di layar muncul tangkapan, layar percakapan antara Dimas dan Rika. Rika, Mas, invoice yang ini aman kan? Harganya aku naikkan sedikit untuk tutup biaya lain. Dimas, aman. Aku yang approve. Jangan tulis terlalu detail. Rika, Mbak Maya kan tidak akan tahu. Dimas, dia mana paham urusan perusahaan. Di rumah saja sibuk laptop. Kalimat terakhir membuat ruangan semakin sunyi. Ibu Ratna menutup mulutnya. Rika memucat. Dimas seperti kehilangan keberanian untuk mengangkat kepala. Maya berdiri diam, tetapi dadanya terasa sakit. Bukan karena ia terkejut, Dimas meremehkannya. Ia sudah sering mendengar nada seperti itu. Yang menyakitkan adalah melihat penghinaan itu tertulis di chat, dijadikan bagian dari rahasia yang dipakai untuk menutup kecurangan. Pak Surya menatap Dimas dengan wajah sangat dingin. Jadi, Anda bukan hanya tidak melaporkan konflik kepentingan, Anda juga secara sadar menutupi hubungan vendor keluarga. Dimas berkata lirih, saya salah, Pak, tapi saya bisa memperbaiki. Kerugian bisa saya ganti. Pak Hendra menjawab, kerugian material hanya satu bagian. Ada pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan pertanggungjawaban biaya perjalanan. Ibu Ratna tiba-tiba menangis. Pak, anak saya memang salah kalau ada kelalaian. Tapi jangan hancurkan masa depannya. Dimas punya keluarga, dia punya istri. Dia bekerja keras selama ini. Maya perlahan menoleh kepada Ibu Ratna. Semalam, perempuan itu menyebutnya beban. Pagi ini, ketika anaknya terbukti salah, ia baru mengingat kata keluarga. Pak Surya menjawab tegas. Bu Ratna, perusahaan tidak sedang menghukum seseorang karena masalah keluarga. Kami menindak pelanggaran berdasarkan bukti. Pak Hendra membuka bukti terakhir. Ada juga aliran dana ke rekening pribadi Ibu Ratna. Ibu Ratna langsung membeku. Apa? Di layar muncul beberapa transfer dari Dimas kepada Ibu Ratna. Jumlahnya bervariasi. Beberapa transfer terjadi 1 atau 2 hari,
Setelah pembayaran vendor Rika Kreasi Mandiri cair, keterangan transfer tertulis, bonus proyek, uang ibu, dan rezeki kantor. Tibu Enah, Ibu Ratna tergagap. Itu uang dari anak saya. Saya tidak tahu asalnya dari mana. Maya berkata pelan, tetapi jelas. Bu, saya tidak mengatakan ibu tahu semuanya. Tapi uang yang ibu banggakan sebagai bonus anak sukses ternyata berasal dari transaksi yang sedang diperiksa perusahaan. Ibu Ratna menunduk. Wajahnya pucat. Ia teringat bagaimana ia berkali-kali memamerkan bahwa Dimas memberi uang, bahwa Dimas anak berhasil, bahwa Dimas bisa mengangkat keluarga. Ia juga teringat bagaimana ia menyebut Maya tidak berguna karena tidak pernah terlihat membawa uang seperti Dimas. Rika menangis. Mbak Maya, tolong, jangan lanjutkan. Ini bisa menghancurkan Mas Dimas. Maya menatap Rika. Yang menghancurkan Mas Dimas bukan saya, Rika. Saya hanya membuka laporan. Kalian yang membuat transaksi itu. Saya, 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 saya. Dimas akhirnya mengangkat wajah. Matanya merah. Maya, kamu istriku. Apa kamu benar-benar akan membiarkan aku dipecat? Maya menatapnya lama. Mas, saat ibumu menyebutku tidak berguna, kamu membiarkan. Saat aku bertanya baik-baik tentang vendor, kamu menyuruhku tidak sok paham perusahaan. Saat aku memberimu kesempatan untuk jujur, kamu menuduhku memakai laporan sebagai senjata. Sekarang setelah semua bukti terbuka, kamu baru ingat aku istrimu? Dimas tidak mampu menjawab. Pak Surya menarik napas panjang, lalu menatap seluruh ruangan. Berdasarkan bukti yang sudah dipaparkan, perusahaan menilai bahwa saudara Dimas Pratama melakukan pelanggaran berat terhadap kebijakan pengadaan, konflik kepentingan, integritas laporan biaya, dan penggunaan wewenang jabatan. Dimas langsung berdiri. Pak, saya mohon, beri saya kesempatan. Pak Surya tidak berubah ekspresi. Kesempatan klarifikasi sudah diberikan melalui data dan pertanyaan. Bukti yang kami miliki cukup untuk mengambil keputusan administratif. Pak Hendra membuka dokumen resmi di depannya. Suaranya terdengar datar, tetapi setiap katanya seperti menjatuhkan batu besar ke dada Dimas. Mulai hari ini, saudara Dimas Pratama diberhentikan dari jabatan, dan hubungan kerja dengan perusahaan diputus sesuai ketentuan pelanggaran berat. Seluruh akses sistem, kartu identitas, laptop kantor, dan fasilitas operasional wajib diserahkan kepada perusahaan. Perusahaan juga berhak melanjutkan pemeriksaan kerugian dan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur pidana atau kerugian material yang harus dipulihkan. Ibu Ratna menjerit pelan. Dimas. Rika menangis keras. Mas. Dimas berdiri membeku. Ia seperti tidak percaya bahwa karier yang selama ini ia banggakan di depan keluarga runtuh di ruangan yang sama dengan laporan istrinya. Ia menatap Maya, tetapi tidak ada kemarahan lagi di matanya. Yang tersisa hanya ketakutan dan rasa malu. Pak Hendra memberi isyarat kepada staf IT. Mohon kartu akses dan laptop kantor diserahkan sekarang. Dimas perlahan membuka tasnya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan laptop perusahaan. Ia meletakkannya di meja. Lalu ia melepas kartu akses dari dompet dan menyerahkannya kepada staf. Benda kecil itu selama ini menjadi simbol jabatannya. Hari itu, benda itu
meninggalkan tangannya di depan ibunya sendiri. Ibu Ratna menunduk, menangis tanpa suara. Tidak ada lagi kata anak sukses. Tidak ada lagi kalimat, "Kalau bukan karena anakku, kamu makan dari mana?" Semua kebanggaan itu runtuh di hadapan layar yang masih menampilkan nama Dimas dalam daftar pelanggaran. Maya menutup laptopnya pelan. Ia tidak tersenyum. Ia tidak merasa menang. Di depan matanya, suaminya baru saja kehilangan pekerjaan. Tetapi ia juga tahu, menutup laporan demi menyelamatkan Dimas berarti mengkhianati pekerjaannya, perusahaan, dan kebenaran. Saat rapat selesai, Dimas mendekati Maya dengan langkah berat. "Maya, tolong bicara dengan Pak Surya. Katakan aku bisa mengganti semuanya." Maya menatapnya. "Itu bukan lagi kewenanganku sebagai istri, Mas. Dan sebagai auditor, tugasku sudah selesai. Aku suamimu. Dan aku istrimu yang kamu biarkan dihina semalam." Dimas terdiam. Maya melanjutkan. "Yang membuatmu dipecat bukan laporanku. Yang membuatmu dipecat adalah perbuatanmu sendiri." Dimas menunduk. Kalimat itu tidak keras, tetapi menghancurkan semua sisa pembelaannya. Ibu Ratna berjalan mendekat dengan wajah basah. Ia menatap Maya, kali ini tidak dengan kesombongan, melainkan dengan rasa malu yang terlambat. "Maya," ucapnya pelan, "ibu tidak tahu." Maya menatapnya tenang. "Ibu tidak tahu pekerjaan saya, tapi ibu merasa cukup tahu untuk menyebut saya tidak berguna." Ibu Ratna langsung menunduk. Tidak ada lagi jawaban. Hari itu, Maya tidak perlu membuktikan dirinya dengan teriakan. Ia hanya membuka laporan. Dan laporan itu menunjukkan kepada semua orang bahwa menantu yang mereka remehkan bukan tidak berguna. Ia hanya diam karena sedang bekerja pada kebenaran yang jauh lebih besar daripada pujian keluarga. Setelah rapat selesai, ruang perusahaan yang tadi penuh ketegangan perlahan mulai kosong. Beberapa kepala divisi keluar dengan wajah serius. Tim legal membawa salinan dokumen. Staf IT sudah mengambil laptop kantor dan kartu akses dari tangan Dimas. Di meja rapat hanya tersisa Maya, Dimas, Ibu Ratna, Rika, Pak Surya, dan Pak Hendra. Dimas duduk lemas di kursinya. Ia tampak seperti orang yang baru kehilangan pijakan. Beberapa jam sebelumnya, ia masih menjadi anak kebanggaan Ibu Ratna, laki-laki sukses yang selalu dipuji di hadapan keluarga. Kini, di depan ibunya sendiri, ia kehilangan jabatan, kartu akses, laptop kantor, dan wajah yang selama ini ia banggakan. Ibu Ratna tidak lagi mampu bicara keras. Tangannya gemetar memegang tas. Matanya sembab. Ia menatap Dimas, lalu Maya, lalu kembali menunduk. Semalam, ia menyebut Maya tidak berguna. Ia berkata Maya hanya duduk dengan laptop tanpa hasil. Ia membandingkan Maya dengan Dimas, anak sukses yang menurutnya mengangkat derajat keluarga. Pagi itu, semua kalimat itu runtuh. Maya berdiri di dekat meja, merapikan map hitamnya. Ia tidak tampak puas. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada kata-kata tajam yang sengaja dilempar untuk membalas. Justru ketenangannya membuat Ibu Ratna semakin malu. Karena Maya tidak perlu meninggikan suara untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya bekerja dengan benar. Dimas akhirnya berdiri. "Maya, aku minta maaf." Maya menutup mapnya pelan. "Untuk apa, Mas?" Dimas terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tetapi ia tidak bisa menjawab dengan singkat. Ia salah karena membiarkan ibunya menghina Maya. Ia salah karena meremehkan pekerjaan istrinya. Ia salah karena menyalahgunakan wewenang. Ia salah karena membawa nama Rika ke dalam perusahaan. Ia salah karena baru mengingat Maya sebagai istri ketika dirinya hampir jatuh. "Aku minta maaf untuk semuanya," katanya lirih. Maya menatapnya. "Semuanya terlalu luas, Mas. Orang yang benar-benar menyesal harus tahu bagian mana yang ia rusak."
Dimas menunduk. Aku membiarkan ibu menghina kamu. Aku meremehkan pekerjaanmu. Aku menyembunyikan transaksi dengan Rika. Aku memakai jabatan untuk sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Maya mengangguk kecil. Dan Dimas menelan ludah. Aku mencoba meminta kamu menutup laporan karena aku suamimu. Maya menatapnya lebih lama. Itu yang paling membuatku kecewa. Kamu tidak hanya salah di perusahaan. Kamu juga ingin menjadikan pernikahan sebagai alasan agar aku ikut menutupi kesalahanmu. Ibu Ratna menangis pelan. Maya, ibu benar-benar tidak tahu pekerjaanmu sepenting itu. Maya menoleh kepada ibu mertuanya. Bu, seseorang tidak harus punya pekerjaan penting dulu untuk dihormati. Kalau saya hanya ibu rumah tangga pun, ibu tetap tidak berhak menyebut saya tidak berguna. Ibu Ratna membeku. Kalimat itu membuatnya tidak bisa membela diri. Selama ini ia menilai Maya dari apa yang terlihat di rumah. Ia mengira, karena Maya tidak berangkat kantor seperti Dimas, maka Maya tidak punya nilai. Ia mengira, karena Maya diam, maka Maya pantas ditekan. Ia mengira, karena Maya tidak memamerkan penghasilan, maka Maya tidak membantu rumah tangga. Ibu salah, ucap Ibu Ratna lirih. Ibu malu. Maya menjawab tenang. Malu seharusnya membuat ibu berhenti merendahkan orang. Bukan hanya menunduk hari ini karena laporan terbuka. Rika yang sejak tadi menangis akhirnya mendekat. Mbak, aku juga salah. Aku tidak seharusnya memakai Mas Dimas untuk memasukkan usahaku ke perusahaan. Aku pikir itu cuma bantuan keluarga. Maya menatapnya. Bantuan keluarga tidak boleh merugikan perusahaan, dan usaha yang benar tidak dibangun dengan invoice yang dinaikkan. Rika menunduk. Aku takut usaha kecilku gagal. Semua orang bisa takut gagal, jawab Maya. Tapi rasa takut tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat curang. Pak Surya yang sejak tadi diam akhirnya berkata, Bu Maya, perusahaan menghargai profesionalisme Anda. Kami tahu posisi ini sulit. Maya mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Pak Surya menatap Dimas. Saudara Dimas akan tetap diberi kesempatan menjalani proses klarifikasi tertulis. Namun keputusan pemutusan hubungan kerja sudah berlaku mulai hari ini. Jika ada kewajiban pengembalian kerugian, tim legal akan menghubungi secara resmi. Dimas mengangguk lemah. Tidak ada lagi kekuatan untuk membantah. Saat mereka keluar dari ruang rapat, langkah Dimas terasa berat. Di lobi, beberapa karyawan melintas dan menatap sekilas. Tidak ada yang tahu detailnya, tetapi cukup banyak yang melihat kartu aksesnya sudah tidak menggantung di dada. Dimas merasakan malu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ibu Ratna berjalan di sampingnya, tetapi tidak lagi membanggakan apapun. Rika terus menunduk. Maya berjalan paling belakang bersama Dewi yang menjemputnya di lobi setelah rapat selesai. Dewi bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Maya menarik napas panjang. "Tidak, tapi aku lega karena laporan itu sudah keluar." Di rumah, suasana berubah total. Tidak ada lagi suara Ibu Ratna memuji Dimas dengan bangga. Tidak ada lagi Rika bercerita soal vendor dan peluang usaha. Dimas duduk di ruang tengah tanpa jabatan, tanpa kartu akses, tanpa kepastian. Ibu Ratna beberapa kali ingin bicara, tetapi selalu berhenti. Sore itu, Maya berdiri di depan mereka. Ia tidak marah, tetapi suaranya jelas. Mulai hari ini, saya tidak mau pekerjaan saya direndahkan lagi. Saya juga tidak mau ada yang meminta saya menutup kesalahan dengan alasan keluarga. Dimas mengangguk. Aku mengerti. Maya menatapnya. Mas, kamu kehilangan pekerjaan bukan karena aku membuka laporan. Kamu kehilangan pekerjaan karena kamu melakukan hal yang membuat laporan itu harus ada. Dimas menunduk. Aku tahu. Ibu, Maya menoleh kepada Ibu Ratna. Saya tetap dada. Dimas merasakan malu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ibu Ratna berjalan di sampingnya.
tetapi tidak lagi membanggakan apapun. Rika terus menunduk. Maya berjalan paling belakang bersama Dewi yang menjemputnya di lobi setelah rapat selesai. Dewi bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Maya menarik napas panjang. "Tidak, tapi aku lega, karena laporan itu sudah keluar." Di rumah, suasana berubah total. Tidak ada lagi suara Ibu Ratna memuji Dimas dengan bangga. Tidak ada lagi Rika bercerita soal vendor dan peluang menghormati ibu sebagai mertua. Tapi kalau ibu masih menyebut saya tidak berguna atau membandingkan saya dengan anak ibu, saya tidak akan diam lagi. Ibu Ratna mengangguk dengan mata basah. Ibu mengerti, Rika. Urusan usahamu tidak boleh lagi dibawa ke rumah tangga saya. Kalau kamu punya masalah bisnis, selesaikan sendiri dengan cara yang benar. Rika menjawab lirih. Iya, Mbak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup keluarga mereka tidak lagi sama. Dimas harus mencari pekerjaan baru dari bawah. Tidak mudah. Riwayat pemecatan. Karena pelanggaran membuatnya sulit masuk ke perusahaan besar. Ia sempat marah pada keadaan, tetapi setiap kali melihat Maya bekerja di meja kecil dekat jendela, ia teringat bahwa dulu ia pernah meremehkan pekerjaan yang justru membuka kebohongannya. Ibu Ratna juga berubah. Awalnya, ia lebih banyak diam karena malu. Lama-kelamaan, ia mulai belajar menahan mulutnya. Saat ada saudara bertanya, mengapa Dimas tidak lagi bekerja di perusahaan lama? Ibu Ratna tidak lagi bisa berbohong dengan bangga. Ia hanya berkata, Dimas sedang mulai lagi dari awal. Suatu hari seorang kerabat berkata, Maya masih kerja dari rumah? Ibu Ratna menunduk sebentar, lalu menjawab, iya, pekerjaannya serius. Dulu ibu yang tidak paham. Maya mendengar kalimat itu dari dapur. Ia tidak tersenyum lebar, tetapi hatinya sedikit lebih ringan. Bukan karena ia ingin dipuji, melainkan karena akhirnya ada pengakuan bahwa diamnya bukan tanda tidak berguna. Hubungan Maya dan Dimas belum langsung pulih. Dimas beberapa kali meminta maaf, tetapi Maya tidak mudah kembali seperti dulu. Ia tetap menjalankan rumah tangga, tetapi dengan batas yang jelas. Ia tidak lagi membiarkan Dimas menggunakan kata keluarga untuk meminta kelonggaran atas hal yang salah. Ia tidak lagi menelan hinaan hanya karena ingin menjaga suasana. Suatu malam, Dimas duduk di meja makan setelah pulang dari wawancara kerja kecil di sebuah perusahaan baru. Wajahnya lelah. Maya, katanya pelan. Dulu aku malu kalau kamu terlihat lebih tahu tentang perusahaan daripada aku. Aku pikir sebagai suami, aku harus selalu terlihat lebih tinggi. Maya menatapnya. Dan karena ingin terlihat tinggi, kamu membiarkan aku direndahkan. Dimas mengangguk. Aku salah. Maya menjawab pelan. Kalau kamu ingin memperbaiki semuanya, jangan mulai dari janji besar. Mulailah dari tidak meremehkan orang yang diam. Dimas menatapnya dengan mata basah. Aku akan belajar. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya kembali membuka laptopnya, menyelesaikan laporan baru untuk klien lain. Kali ini, tidak ada yang berani menertawakan laptop itu lagi. Karena mereka sudah tahu, di balik layar yang dulu dianggap mainan, Maya bekerja dengan ketelitian yang bisa membuka kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat orang-orang yang meremehkannya akhirnya menunduk. Kisah Maya bukan hanya tentang laporan perusahaan, invoice palsu, vendor keluarga, atau seorang suami yang akhirnya dipecat karena perbuatannya sendiri. Kisah ini adalah cermin tentang betapa mudahnya manusia meremehkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Betapa sering orang menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di mata, lalu lupa bahwa pekerjaan, kemampuan, dan nilai seseorang tidak selalu harus terlihat bising di depan banyak orang. Selama ini, Maya tidak pernah banyak bicara tentang pekerjaannya. Ia tidak merasa perlu memamerkan kliennya, jabatannya, atau laporan besar yang ia tangani. Ia bekerja diam-diam, membaca angka,
memeriksa dokumen, dan menyusun laporan dengan hati-hati. Namun karena pekerjaannya dilakukan dari rumah, karena ia tidak berangkat ke kantor seperti Dimas, karena ia tidak pulang dengan cerita penuh kebanggaan, Ibu Ratna langsung menyimpulkan bahwa Maya tidak berguna. Di mata Ibu Ratna, orang yang berguna adalah orang yang terlihat menghasilkan uang, terlihat sibuk, terlihat membanggakan keluarga. Ia lupa bahwa tidak semua kerja keras punya suara keras. Ada orang yang bekerja dari balik layar. Ada orang yang duduk berjam-jam di depan laptop bukan untuk bermain, tetapi untuk menyelamatkan sebuah perusahaan dari kerugian besar. Ada orang yang diam bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak suka membangun harga diri dari pujian orang lain. Dari Ibu Ratna, kita belajar bahwa kesombongan seorang ibu terhadap anaknya bisa membuatnya buta melihat kebenaran. Ia terlalu bangga pada Dimas sampai tidak pernah bertanya dari mana semua uang dan pujian itu berasal. Ia terlalu mudah merendahkan Maya hanya karena Maya tidak terlihat seperti menantu yang ia bayangkan. Padahal orang yang ia hina sebagai tidak berguna justru memegang laporan yang membuka kebohongan anak yang ia banggakan. Dari Rika, kita belajar bahwa bantuan keluarga tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat curang. Jika usaha ingin besar, bangunlah dengan cara yang bersih. Jangan memakai jabatan kakak untuk masuk ke perusahaan. Jangan menaikkan invoice hanya karena merasa aman dilindungi keluarga. Jangan menganggap hubungan darah bisa menutup pelanggaran, karena ketika laporan dibuka, angka tidak mengenal hubungan saudara. Dari Dimas, pelajaran paling pahit muncul. Ia punya jabatan, punya nama baik, punya keluarga yang membanggakannya. Namun semua itu runtuh, karena ia memakai kepercayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ia mengira tanda tangan digital bisa disembunyikan. Ia mengira invoice bisa dibuat seolah wajar. Ia mengira istrinya tidak akan tahu, karena selama ini Maya hanya dianggap perempuan yang duduk di rumah dengan laptop. Tetapi kesalahan yang disimpan dalam dokumen tetap punya jejak. Email punya jejak, transfer punya jejak, persetujuan punya jejak, perjalanan fiktif punya jejak, dan laporan yang ditulis dengan benar tidak bisa dibungkam hanya karena pelakunya adalah suami sendiri. Dimas juga salah sebagai suami. Ia tahu Maya bekerja. Ia tahu istrinya bukan perempuan malas. Namun ketika ibunya menghina Maya, ia hanya berkata pelan, "Jangan begitu." Ia tidak benar-benar membela. Ia membiarkan Maya dipermalukan karena ingin menjaga perasaan ibunya. Bahkan ketika Maya mencoba bertanya baik-baik tentang vendor dan laporan, Dimas justru menuduh Maya membuat masalah. Seorang suami yang baik seharusnya tidak membiarkan istrinya diperkecil di depan keluarganya. Jika ia tahu istrinya berharga, ia harus berani mengatakannya. Jika ia tahu ibunya salah, ia harus berani menegur. Diam di tengah penghinaan bukanlah sikap netral. Diam seperti itu sering terasa seperti persetujuan bagi orang yang disakiti. Dari Maya, kita belajar bahwa menjadi sabar bukan berarti harus menutup kebenaran. Maya tidak membuka laporan karena ingin membalas hinaan Ibu Ratna. Ia tidak menjatuhkan Dimas karena sakit hati. Ia membuka laporan karena itu tugasnya, karena bukti mengarah ke sana, dan karena kebenaran tidak boleh berubah hanya karena pelakunya orang dekat. Itulah integritas. Tetap benar meski yang salah adalah orang yang kita cintai. Tetap jujur meski kejujuran itu membuat rumah tangga sendiri terguncang. Tetap profesional meski orang lain mencoba menarik semuanya ke dalam urusan keluarga. Maya tidak pernah perlu berteriak bahwa dirinya berguna. Ia hanya bekerja. Ia hanya membuka data. Ia hanya membiarkan laporan berbicara. Dan pada akhirnya, laporan itu membuat semua orang yang meremehkannya menunduk. Jangan menyebut seseorang tidak berguna hanya karena kamu tidak melihat pekerjaannya. Jangan menghina orang yang diam hanya karena kamu tidak tahu apa yang sedang ia tangani.
Jangan menilai perempuan hanya dari seberapa sering ia berada di dapur, seberapa cepat ia melayani keluarga, atau seberapa besar ia terlihat bergantung kepada suami. Nilai seseorang tidak sesempit itu. Ada perempuan yang diam di dapur, tetapi pikirannya sedang menyusun keputusan besar. Ada perempuan yang terlihat sederhana, tetapi pekerjaannya dihormati orang penting. Ada perempuan yang tidak pernah membalas hinaan, tetapi saat waktunya tiba, kebenaran yang ia pegang jauh lebih kuat daripada semua sindiran. Setelah Dimas dipecat, Ibu Ratna baru sadar bahwa pujian yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh dengan sangat memalukan. Rika baru sadar bahwa usaha yang tumbuh dari jalur curang tidak akan membawa berkah. Dimas baru sadar bahwa jabatan tidak membuat seseorang terhormat jika digunakan untuk menipu. Dan Maya akhirnya sadar bahwa diamnya tidak boleh lagi menjadi tempat orang lain meletakkan hinaan. Keluarga yang baik tidak seharusnya menilai menantu dari prasangka. Rumah tangga yang sehat tidak seharusnya meminta istri menutup kesalahan suami demi menjaga nama baik. Dan seorang ibu tidak seharusnya membanggakan anak sampai lupa bahwa anak itu juga bisa salah. Pada akhirnya, Dimas kehilangan pekerjaannya bukan karena Maya membuka laporan. Ia kehilangan pekerjaannya karena ia sendiri menulis jejak kesalahannya dalam dokumen perusahaan. Ibu Ratna kehilangan kesombongannya bukan karena Maya membalas hinaan. Ia kehilangan kesombongannya karena kenyataan menunjukkan bahwa menantu yang ia rendahkan ternyata jauh lebih bersih daripada anak yang ia puji. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena ia tidak banyak bicara. Sebab kadang orang yang kamu hina sebagai tidak berguna sedang memegang laporan yang bisa membuka semua kebohongan orang yang kamu banggakan.